Halo friend, jumpa lagi di channel Mamplas Movie. Pernah nggak sih kalian waktu kecil, kalian ingin mainan yang kalian miliki itu bisa berjalan sendiri, bahkan bisa berkomunikasi dengan kita? Pasti agak seram ya. Dalam episode video kali ini, gua akan menceritakan film tentang mainan yang bisa dimasukin chip yang menjadikan main ini mempunyai perilaku seperti pasukan khusus loh. Bagaimana aksinya? Siapkan cemilan kalian, siapin bantal, pakai headsetnya. Inilah Small Soldiers. Diawali dari sebuah industri mainan yang bernama Heartland, di mana industri mainan ini mempunyai divisi Globotex yang memproduksi chip yang batal dipakai oleh Departemen Pertahanan. Lalu, ada dua orang kreatif mainan yaitu Larry dan Irvin, di mana mereka adalah pencipta mainan kepada perusahaan tersebut. Larry dan Irvin pun diminta untuk menunjukkan hasil karya mereka kepada Tuan Mars, pemilik Heartland. Dimulai dengan Irvin, dengan pasukan monsternya yang diberi nama Gorgonite. Lalu Larry dengan Chip Hazard, sang komando elit. Larry pun menunjukkan video iklan mainannya. Namun, Tuan Mars ingin mainan tersebut sama seperti di iklan. Bisa berjalan sendiri, bisa perang, bisa berbicara, dan dengan memasukkan baterai lithium Globotech di mainan tersebut, di mana mainan tidak akan habis baterai. Tuan Mars pun ingin mainan tersebut bisa dipasarkan dalam waktu 3 bulan. Larry dan Irvin pun diberi akses masuk ke divisi Globotech, dan mereka diberi akses untuk membuat chip untuk mainan mereka. Can they really do that? These toys actually could talk. What if they could walk? What if they could actually kick ass? Boys and short gentlemen that actually do what they do in the commercials. Well, that's an Hideous, ugly freaks. These guys are the enemy, and our guys have to seek them out and vaporize them. Product to be ready for shipment in 3 months. 3 months. No. Security cards. These will give you unlimited access to all top secret global technology. Let's find us some shit. Mainan pun diproduksi nih. Pagi hari, Alan yang mempunyai toko mainan kedatangan mobil pengantar mainan dari Heartland, yang mana biasa mengantarkan mainan ke tokonya. Namun, Alan melihat ada mainan yang membuatnya penasaran. Alan pun meminta Joe, yaitu kurir dari Heartland, untuk membukanya, dan mereka pun mengaktifkan Commander Hazard dan Archer, di mana kedua mainan ini adalah komandan dari kelompok masing-masing. Gorgonites and Commando Elite. Alan pun tertarik dan meminta Joe untuk memberikan satu set mainan tersebut. Namun Joe menolak karena mainan itu sudah dibayar oleh toko mainan lain. Alan pun memaksa Joe dan berjanji akan membayarnya jika mainan itu terjual. Joe pun akhirnya memberikan satu set mainan tersebut. Okay, one whole set. Saat pujaan hatinya datang, yaitu Christy dan adiknya Timmy untuk membeli mainan, ketika Timmy yang melihat-lihat mainan yang ingin dia beli, dia melihat mainan Commander Hazard dan Archer sedang bertempur, dan Timmy pun terkena tembakan dari mainan tersebut. Timmy pun bilang kepada kakaknya kalau dia ingin mainan tersebut, tapi karena mainan itu sangat mahal, mereka pun harus meminta izin dari kedua orang tua mereka. They're gonna buy you one of these? Yes, they will. They buy you Save me one of the buff guys? and a monster too. I don't think so, you little Oh man, Dad's ticket. Hi, sweetie. Alan dan Christy yang rumahnya tetanggaan, di mana ayah Christy maniak teknologi, sedangkan ayah Alan adalah seorang pencinta alam. Saat Alan tiba di rumah, ia pulang cepat karena tiket pesawat ayahnya tertinggal di toko. Saat Alan masuk ke dalam kamar, ia merasakan ada yang bergerak-gerak di dalam tasnya. Pas dibuka, ternyata mainan Archer. Mainan itu pun berbicara dengan Alan, dan Alan pun kaget karena mainan tersebut menyebut nama panjangnya. How the heck did you get in here? Halt! Who goes there? Greetings. I am Archer. Gotta do my homework. Greetings, Alan House. You just said my name, didn't you?
Pada malam hari, di toko milik Alan, Chip Hazard yang telah diaktifkan keluar dari kotak dan mengaktifkan mainan pasukan elit yang lain. Commandos to that. Serve with your father, do the good man. Brick bazooka artillery ready to go full. Now listen, and listen good. Our mission, destroy the... Saat Alan sedang tidur, Archer mengutak-ngatik komputer milik Alan. Alan pun terbangun karena Archer dijirati oleh kucingnya. Dan Alan mulai sadar kalau Archer ini bukan seperti mainan lainnya. You're not like any toy I've ever seen. Come on. Then you're letting on. I bet you're smart enough to get my name right. It's Alan. Kembali ke toko mainan Alan. Chip Hazard melakukan orasi agar memerintahkan untuk menangkap Gorgonites. Pasukan komander pun ngobrak-abrik toko milik Alan. Saat Alan datang, tokonya sudah berantakan dan pasukannya menghilang. Christy pun datang dan membantu Alan. Namun, saat ayah Alan datang, ia kedapatan mainan perahunya patah. Dan saat sang ayah ingin memperbaiki perahunya, semua peralatannya hilang. Alas, poor Tuglagon. I'm sorry. Hi. We're closed. See the sign? I'll be real quick. I just came to get those. My parents just caved. Well, the toys are gone, all right? What about him? So, you need some help? The truth is out there, Alan. You like Led Zeppelin? Can't believe we... Sure. Oh, really? Hey, Alan, how's it going? It's Christy Hi. from next door. Hello. Oh, really? Oh, you were dusting with what, a croquet mallet? I should go. Can't. Go home. If that's all he sees, you got off lucky. Here are your toys. Thanks. Hoping so. I don't believe it! Pasukan komando elit pun mengintai Alan yang membawa Archer. Salah satu pasukan komando elit mengikuti Alan, yaitu Basoka. Saat Basoka berusaha naik ke sepeda Alan, Basoka malah terjepit di jari-jari roda sepeda Alan dong, dan kemudian rusak. Alan pun melaporkan kejadian yang ia alami kepada Heartland dengan menelpon customer service, namun CS tersebut tidak menghiraukan Alan. Alan pun meninggalkan pesan untuk perusahaan tersebut. What are you doing here? Hello, Heartland Play Systems. How may I help you? Yes, the toys are the Gorgonites? There are no more Gorgonites. Gorgonites. The Commando Elite wrecked my dad's store and destroyed the Gorgonites. Have a nice day, ma'am. I'm not a ma'am. Wrecked my dad's store, destroyed the stupid Gorgonites, and ran off. Irvin yang memberitahu Larry jika ada anak yang melaporkan kalau mainan Komandor dan Gorgonite telah menghancurkan tokonya. Larry tidak percaya atas laporan Alan tersebut yang dianggapnya sebagai pesaing perusahaannya. Namun, Irvin curiga dengan perkataan Larry dan kecurigaan tentang chip yang ia gunakan untuk main tersebut. Dan benar saja, Larry menggunakan chip yang digunakan untuk Departemen Pertahanan. Saat Alan sedang tidur, Archer mendengar suara komando elit yang mencari-cari dirinya. Archer pun ditangkap oleh pasukan komando elit. Alan yang terbangun dan mencari Archer melihat Archer sedang digantung, dan Alan segera berlari untuk menyelamatkan Archer. Orang tua Alan datang karena mereka mendengar keributan yang terjadi di dapur. Alan memberitahu jika ia telah meminta mainan dari Joe dan akan membayarnya jika mainan itu laku.
dan memberitahunya jika mainan-mainan tersebut hidup. Tapi seketika Archer menonaktifkan dirinya ketika Alan memintanya untuk berbicara kepada orang tuanya, dan Alan dianggap mabuk karena bicara pada mainan. Surrender, Gorgonite ally. You just met your Alan, what the hell is going on here? And for once, I would have made the store a little money. You know, I know it was the wrong thing to do, and I'm You know, honest of you to tell the truth. So you, are you trying to upset me? I mean, are you deliberately making? Come on, Archer, back me up here. Talk to me. Alan, please. I need to ask. Soldiers. All right, that's it, stop it. I mean, Alan yang kesal dengan Archer karena tidak bicara untuk menjelaskan kepada orang tuanya. Tapi Archer memberitahu kepada Alan kalau pasukan Gorgonite masih hidup dan mereka bersembunyi. Alan dan Archer akhirnya menemukan pasukan Gorgonite di tempat sampah. Irvin dan Larry mendatangi tempat pembuatan chip, dan ternyata chip yang digunakan adalah chip kecerdasan buatan yang digunakan untuk Departemen Pertahanan. Namun chip tersebut gagal digunakan dengan alasan chip tersebut bisa berpikir sendiri dan tidak dapat dikendalikan. Don't worry, Archer. We was hiding. Hey, my dad's radio. Some assembly required. Well, at least you're all here. Maybe Joe won't break my legs after. You used my password to order surplus military chips that might be dangerous? Worked out better than you dreamed, didn't they? Actually, it's a masterpiece. Imagine a microchip. Sophisticated enough. Imagine it can learn. What are you talking about? Artificial intelligence? Can learn within the boundaries of their primary programming. Whatever the core programming, the explanation. Pasukan komando pun menyadap telepon Alan dan membuat peralatan tempur dari peralatan milik ayah Alan untuk menghancurkan pasukan Gorgonite. Pasukan komando pun memasuki rumah Christy dan memberi obat tidur kepada orang tua Christy. Whacked at the enemy's stronghold, and the enemy has revealed an age-old weakness. Find enemy lines to secure a hostage. Prepare to move out. Pump it. It's a trap, sir. I think World War II was my favorite war. Timmy yang melihat pasukan komando elit mengira jika ia telah dibelikan mainan tersebut oleh orang tuanya. Namun, mainan tersebut justru menyerang Timmy dan mengikatnya. Berkat kecerdasan dari chip Globotex, pasukan komando elit pun bisa membuat duplikat chip yang sama, yang kemudian mereka masukkan ke dalam boneka Barbie milik Christy. Christy yang baru pulang, ketika masuk ke dalam kamarnya, Christy diserang dan diikat oleh boneka-boneka Barbie-nya. Pacar Christy yang diserang juga kemudian pergi lari meninggalkan rumah Christy. Alan dikirim kaset video yang berisikan video Christy yang sedang disekap dan meminta Alan untuk menyerahkan pasukan Gorgonite jika ingin Christy selamat. Alan mengirim kardus yang berisikan radio bersuarakan pasukan Gorgonite. Akhirnya, Alan masuk dengan menerbangkan Archer masuk ke dalam cerobong asap. Now it's our turn to play with. Oh, look, a man. Alley-oop. You'd have to be crazy not to be scared. Ocula? We all. I have not been harmed. Christy? I'm making this statement of my own only if the following conditions are met. 1. Surrender the Major Chip Hazard wants a war. Welcome to the big cardboard box. Gentlemen, looks like they blinked. Advance and...
Setelah berhasil menyelamatkan Christy dengan melawan Barbie, Alan dan Christy akhirnya melawan pasukan komando. Alan dan Christy pun menang dan pasukan komando akhirnya kalah dan terbakar. Setelah tahu ada kesalahan pada mainannya, Heartland menarik semua mainan komando Elite dan Gorgonite. Chip Hazard yang ternyata tidak rusak tiba di toko mainan dan membajak truk yang dikendarai oleh Joe yang sedang membawa pasukan komando dan Gorgonite yang akan ditarik. Right hand doesn't know what the left hand is screwing up. Christy dan Alan dan pasukan Gorgonite mencoba menjelaskan kejadian baru saja menimpa mereka. Namun, ayah Christy tidak mempercayainya. Hingga akhirnya Irving dan Larry mendatangi rumah Alan dan menanyakan kejadian yang sebenarnya. Kemudian mereka dikejutkan dengan adanya mobil Heartland di depan rumah Alan. Pas dilihat, ternyata itu pasukan komando elit yang telah diaktifkan oleh Hazard. Ayah Christy mencoba berdamai, namun pasukan komando elit tetap akan berperang dengan mereka. Akhirnya mereka pun perang. Gorgonzolas. Now here's our proposal. Hey! You've heard our proposal. These negotiations is just a toy. Yo, say what I want, what I really, really want. What are they doing? Psychological warfare. The Marines did this. If you wanna be my lover, you have to turn that off! Lock and load. Irving menjelaskan chipnya akan mati jika terkena elektromagnetik. Alan pun akan menggunakan tiang listrik untuk menghasilkan elektromagnetik yang besar. Namun ayah Alan melarang idenya karena itu berbahaya. Namun Alan memaksa karena semua itu adalah kesalahannya dan akhirnya ayah Alan mengizinkannya. There's a power pole back there with a couple of huge transformers on it. Could we use them? We just need to put something metal between the transformers to complete the circuit. You get a nice power boost. Helen? Helen! Dangerous. We've only got one chance at this. Look, you are my responsibility, and I'm not about to let you... Dad! You have to trust me. Wait. Caps turn on. Okay. We have to get to your fuse box and wedge the breakers open. Come on, Larry. Dad! We're roasting them. There they are. Hey, kid. Don't you like 9-inch things? Archer meminta agar pasukan Gorgonite membantu Alan. Alan pun memanjat tiang listrik, namun ia diganggu oleh Hazard. Christy yang menelpon polisi berharap agar polisi mempercayai omongannya. Watching your back, Alan. A prank call! No, it's not. No, wait. It is. Saat Alan di atas tiang listrik, Alan diganggu oleh Hazard dengan mainan helikopternya. Tapi pasukan Gorgonite segera menembak heli Hazard tersebut. Archer yang melihat Alan dalam kesulitan di atas, sesegera dia ke atas tiang listrik untuk melawan Hazard. Ketika Hazard dan Archer duel, Archer pun kalah dan terjatuh. Alan yang sudah dalam posisi baik segera menangkap Hazard dan menyengatkan listrik ke Hazard. Dan Alan pun terjatuh karena ledakan. Tiba di bawah, Alan dihadang oleh pasukan komando. Namun, Christy menaiki mobil pemotong rumput yang kemudian melindas mainan komando. You stupid toy!
Irvin dan Larry membuat listrik rumah konslet dan membuat tiang listrik memancarkan elektromagnetik yang membuat chip main tersebut rusak. Esoknya, pihak dari Heartland pun datang untuk memberikan ganti rugi kepada keluarga Alan dan keluarga Christie atas kejadian tersebut. Alan dan Christie mencari pasukan Gorgonite namun tidak ketemu dan mengira pasukan Gorgonite ikut hancur bersamaan dengan pasukan komando elit. Tetapi saat Alan membersihkan sisa-sisa mainan, ia membuka lempengan parabola dan ternyata pasukan Gorgonite selamat karena parabola tersebut menangkal medan elektromagnetik. Alan pun mengirim pasukan Gorgonite ke taman di mana itu menjadi tujuan Gorgonite dan Alan pun melepasnya dengan perahu dan tamat.